Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Ahmad dengan NIM 250404502009, mahasiswa semester 1 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kecerdasan majemuk dan kecerdasan emosi. Nah, materi pertama kita yaitu kecerdasan majemuk. Apa sih itu kecerdasan majemuk? Kecerdasan majemuk merupakan teori yang dikemukakan oleh Howard Gardner yang menjelaskan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik atau kognitif seperti yang diukur oleh IQ, tetapi mencakup berbagai jenis kemampuan yang berbeda-beda. Semua individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda, ada yang cerdas dalam logika, penalaran, dan lainnya. Untuk itu, saya akan membahas berbagai jenis-jenis kecerdasan majemuk yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan yang pertama itu adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Orang dengan kecerdasan linguistik yang tinggi biasanya memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka sering ditemukan dalam profesi seperti penulis, jurnalis, dan pengacara. Yang kedua yaitu adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara logis, sistematis, dan analitis. Orang dengan kecerdasan ini cenderung memiliki kemampuan kuat dalam menganalisis masalah, menemukan solusi, dan berpikir secara ilmiah. Kecerdasan seperti ini biasa dimiliki oleh profesi seperti ilmuwan, insinyur, dan programmer untuk menyelesaikan tugas-tugas yang lebih kompleks. Kecerdasan yang ketiga yaitu adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah sebuah kemampuan untuk memahami, menciptakan, dan mengekspresikan musik dengan baik. Orang dengan kecerdasan ini memiliki kepekaan terhadap ritme, nada, dan melodi, sehingga mereka seringkali memiliki bakat dalam bidang musik dan dapat berprofesi sebagai musisi, komposer, atau penyanyi. Nah, kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestetik badani. Kecerdasan kinestetik badani adalah kemampuan untuk menggunakan tubuh sebagai sarana ekspresi, ide, perasaan, dan keterampilan. Individu dengan kecerdasan ini memiliki kontrol yang baik atas gerakan tubuh, koordinasi, dan fleksibilitas, sehingga mereka sering ditemukan dalam profesi seperti atlet, penari, maupun aktor. Nah, kecerdasan yang kelima itu adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan spasial visual adalah kemampuan berpikir melalui gambar, imajinasi visual, serta memahami peta dan bentuk ruang. Kecerdasan ini banyak dimiliki oleh seorang arsitek, seniman, atau desainer grafis. Nah, kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Adalah sebuah kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif dengan memahami perasaan, motivasi, dan karakter individu. Ini memungkinkan seseorang untuk membangun hubungan yang harmonis dan komunikatif dengan orang lain. Biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh seorang konselor ataupun seorang psikolog itu sendiri. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal yang melibatkan kemampuan untuk memahami diri sendiri, melakukan relaksasi diri, dan mengelola emosi dengan baik. Individu dengan kecerdasan ini dapat mengenali kekuatan dan kelemahan diri, menetapkan tujuan hidup yang jelas, dan membuat keputusan yang bijaksana berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri. Kecerdasan ini biasa ada pada seorang ilmuwan ataupun peneliti. Kecerdasan yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis. Orang yang memiliki kecerdasan naturalis mampu hidup berdampingan dengan alam, mengenali serta mengklasifikasi tanaman dan binatang, serta menunjukkan kepedulian dalam menjaga kelestarian lingkungan. Baik, kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial yang melibatkan kemampuan untuk merenungkan dan memahami pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang kehidupan seperti makna keberadaan, tujuan hidup, dan hakikat manusia. Individu dengan kecerdasan ini seringkali memiliki kemampuan untuk memikirkan konsep-konsep yang abstrak dan filosofis yang lebih mendalam. Kecerdasan ini dapat muncul sejak masa kanak-kanak ketika anak mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan besar yang bahkan orang dewasa pun sulit untuk menjawabnya. Nah, itulah tadi beberapa jenis-jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Jadi, kecerdasan seseorang tidak dapat diukur dari akademik saja, karena setiap orang memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Terus
Bagaimana sih penerapan konsep kecerdasan majemuk dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran anak-anak? Penerapan teori kecerdasan majemuk dalam pendidikan menekankan bahwa setiap peserta didik memiliki kelebihan yang berbeda-beda, sehingga pembelajaran tidak boleh hanya berpusat pada kecerdasan akademik saja. Guru perlu merancang strategi belajar yang bervariasi agar mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan termotivasi, karena mereka merasa gaya belajar dan potensi pribadinya dihargai. Nah, itulah tadi materi mengenai kecerdasan majemuk. Baik, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu kecerdasan emosi. Hah? Kecerdasan emosi? Nah, kecerdasan emosi adalah suatu konsep kecerdasan yang pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Daniel Goleman pada tahun 1995. Namun, dalam konteks penelitian di Indonesia, terminologi ini telah banyak dikaji dalam 2 dekade terakhir. Kecerdasan emosi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan manusia yang berhubungan erat dengan kemampuan mengenali, memahami, serta mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Nah, adapun komponen-komponen kecerdasan emosi sebagaimana dikemukakan oleh Goleman yang meliputi kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Baik, komponen yang pertama yaitu adalah pengendalian diri, yang dimana kemampuan untuk mengelola emosi negatif seperti marah, cemas, atau kecewa, serta kemampuan untuk menahan dorongan sesat agar tidak berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Individu yang mampu mengendalikan diri cenderung lebih stabil dalam menghadapi konflik dan lebih fleksibel dalam beradaptasi dengan perubahan. Mahasiswa yang memiliki pengendalian diri yang baik lebih mampu menyelesaikan masalah tanpa harus terjebak pada perilaku yang impulsif. Komponen yang kedua yaitu motivasi, yang merupakan bagian integral dari kecerdasan emosi. Motivasi yang dimaksud adalah dorongan internal untuk mencapai tujuan hidup, baik dalam bentuk motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Individu yang memiliki motivasi tinggi biasanya lebih gigih, optimis, dan mampu bertahan dalam menghadapi kesulitan. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang seringkali menjadi faktor penentu keberhasilan akademik dan profesional, karena mendorong individu untuk berusaha meskipun menghadapi kegagalan atau hambatan. Komponen yang ketiga adalah empati, adalah suatu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain. Empati membuat individu mampu menempatkan diri dalam perspektif orang lain sehingga hubungan sosial menjadi lebih sehat dan penuh pengertian. Empati merupakan inti dari kecerdasan emosi karena menjadi landasan dalam membangun hubungan yang interpersonal yang harmonis baik dalam keluarga, pertemanan, maupun lingkungan kerja. Kesadaran diri merupakan kemampuan individu untuk mengenali emosi yang sedang dialami serta memahami dampaknya terhadap pikiran dan perilaku. Individu dengan kesadaran diri yang baik mampu mengidentifikasi suasana hatinya dan memahami sejauh mana emosi memengaruhi interaksi dengan orang lain. Baik, komponen yang terakhir yaitu keterampilan sosial, yang dimana adalah suatu kemampuan untuk menjalin dan memelihara hubungan dengan orang lain secara efektif. Individu dengan keterampilan sosial yang baik mampu berkomunikasi dengan jelas, bekerja sama dalam tim, serta menyelesaikan konflik secara konstruktif. Keterampilan sosial merupakan faktor penting dalam dunia kerja karena mendukung kepemimpinan, kolaborasi, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain secara positif. Kelima komponen kecerdasan emosi tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kesadaran diri memungkinkan individu mengenali emosinya. Pengendalian diri membantu mengelola emosi tersebut. Motivasi memberi dorongan untuk mencapai tujuan. Empati memperkuat pemahaman terhadap orang lain. Dan keterampilan sosial adalah mendukung terjalinnya hubungan yang sehat.
Keseluruhan komponen ini membentuk suatu sistem yang membantu individu menghadapi dinamika kehidupan dengan lebih bijaksana dan adaptif. Kecerdasan emosi ini sangat penting diketahui dalam kehidupan sehari-hari, karena kecerdasan emosi tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan pribadi, melainkan juga memiliki dampak yang luas pada kehidupan sosial, pendidikan, dan pekerjaan. Individu mampu mengendalikan diri, menjaga hubungan interpersonal yang sehat, serta mencapai kesuksesan dalam kehidupan akademik maupun profesional. Dengan demikian, kecerdasan emosi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penentu kualitas hidup seseorang dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Jika manusia bisa mengontrol emosi, pasti akan menjalani hidup yang sehat, fisik maupun mental. Jadi dapat dipahami bahwa kecerdasan emosi bukan hanya sekedar kemampuan mengendalikan perasaan, melainkan mencakup kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial yang semuanya memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang seimbang dan adaptif. Kecerdasan emosi tidak hanya mendukung kesetaraan psikologis seseorang, tetapi juga berperan besar dalam keberhasilan akademik, profesional, serta dalam menjalin hubungan sosial yang harmonis. Dengan demikian, kecerdasan emosi dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penentu kualitas hidup dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk itu, setiap individu harus bisa mengendalikan emosinya. Baik, itulah tadi pemaparan materi tentang kecerdasan majemuk dan kecerdasan emosi. Semoga video ini bermanfaat buat para penonton semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.